Oke, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Senang sekali kembali pada pagi hari ini bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saya berdoa kasih Tuhan dilipat gandakan bagi Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa janjinya seperti fajar pagi hari yang tidak akan pernah berhenti menyinari bumi dan yang tidak pernah terlambat. Demikianlah kasih Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kasihnya tidak pernah berhenti menyinari kita, kemurahannya tidak pernah berhenti untuk menaungi dan melindungi kita semuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan menyembah Tuhan, kita akan masuk hadiratnya, kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Dengan segenap hati kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Betapa hati kami bersyukur Tuhan, betapa hati kami bersuka cita pada pagi hari ini bisa datang kepadamu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Kami tahu kami bisa menikmati pagi hari ini semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mau menyembah, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Sebagai rasa syukur kami atas perbuatan-Mu yang ajaib. Kami memerlukan Roh Kudus membimbing kami untuk menikmati kasih-Mu, untuk menikmati anugerah-Mu, untuk menikmati kemurahan-Mu. Dan kami bersyukur atas darah Yesus yang telah menebuskan kami. Kami nyatakan hati kami siap menyembah pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, ku memuji Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Yesus, Kau kekasih hatiku. Haleluya. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Allahku. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, Yesus. Oh, haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Layaklah segala bangsa. Haleluya. Layaklah segala menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ora bala 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 bala. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Haleluya Yesus.
Mari kita sembah ya Bapak Ibu Saudaraku. Jangan ada yang berdiam diri. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Ora bala 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 bala. Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk memujimu. Beriku hati menyembahmu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Lebih lagi, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari kita angkat pujian ini. Beriku hati, beriku hati untuk memujamu. Beriku hati, amin amin, untuk memujimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Lebih lagi, beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Lebih lagi, beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita
pujian dari awal dengan segenap hati kita katakan, beriku hati, amin, 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 untuk memujamu, amin, amin, beriku hati untuk menyembahmu lebih lagi, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu lebih lagi, beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu lebih lagi, beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa untuk meminta hati kepada Tuhan, hati yang mau menyembah Tuhan, hati yang mau mengasihi Tuhan, hati yang mau memuji Tuhan, hati yang mau meninggikan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita berminta kepada Tuhan agar rohnya dicurahkan atas kita, sehingga kita bisa datang ke hadiratnya, menyembah, memuji, memuliakan namanya di atas segala-galanya. Haleluya. Oh, mari lebih lagi sembah Dia, sembah. Mari lebih lagi memuji Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Yesusku, segenap hatiku memujimu. Oh Yesus, haleluya. Oh, segenap hatiku memujimu. Allahku, kami mau menyembah-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu setiap pagi, setiap hari, setiap hembusan napas kami. Kami mau menikmati kemurahan-Mu. Kami mau menikmati anugerah-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau melekat kepadamu setiap saat. Kami mau melekat kepadamu setiap saat, ya Bapa. Haleluya, Yesusku. Haleluya, Yesus. Mari lebih lagi terpujilah nama-Mu. Amin, amin. Haleluya. Oh, beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita
datang mengurapimu. Lebih lagi beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Lebih lagi beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Haleluya. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Lebih lagi kita akan menyembah Tuhan sekali lagi. Katakan, beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk memujimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Lebih lagi beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Lebih lagi untuk masuk dalam hadiratnya, katakan, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Seperti wanita, seperti wanita yang datang mengurapimu. Seperti wanita, haleluya. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari sama-sama kita sembah Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, ku memujimu. Haleluya, haleluya, Yesus, terpujilah namamu. Mari dengan segenap hati kita menyembah Yesus.
terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Haleluya, haleluya, Allahku. Mari dengan segenap hati kita, segenap hati menyembah. Haleluya Yesus, haleluya. Oh, haleluya, rabalabalabalabala. Haleluya, haleluya, Yesus. Mari dengan segenap hati, haleluya, haleluya. Dengan segenap hati kami datang menyembahmu. Haleluya, ya Yesus baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah Yesus, amin, amin, amin. Rabalabalabalabalabalaba. Kami memujimu Tuhan, kami memujimu. Haleluya, Yesus baik, Dia baik buat saya. Katakan Dia Yesus baik. Baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Dengan segenap hati kami Tuhan datang kepadamu. Kami mau memuji-Mu lebih lagi, menikmati kasih-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Sebab kami tahu perlindungan kami ada dalam hadirat-Mu, perlindungan kami ada dalam kasih-Mu, perlindungan kami ada dalam anugerah-Mu. Pada pagi hari ini kami datang memuji-Mu, kami datang menyembah-Mu, kami datang meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Sebab kami tahu tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apapun, tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apapun, kami tidak bisa melakukan apapun. Haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, Yesusku, haleluya, ku menyembah-Mu, haleluya, haleluya. Segenap hatiku memuji-Mu, haleluya. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Kau lebih tahu, yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup, ku
pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari Bapak Ibu Saudaraku menyambut firman Tuhan. Kita katakan, Kau lebih tahu, Dia lebih tahu apa yang kita perlukan, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus sekali lagi. Kau lebih tahu. Amin, amin, amin. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya sekali lagi untuk menyambut firman Tuhan. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita bersatu dalam doa. Hati kami bersyukur Tuhan, hati kami berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Di sepanjang malam Engkau memberkati kami. Dan pada pagi hari ini kami datang menaikkan syukur. Kiranya Engkau berkenan atas syukur kami. Kiranya Engkau berkenan atas penyembahan kami. Kiranya Engkau berkenan atas mazmur kami ya Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang sanggup menyempurnakan penyembahan kami yang sederhana. Apakah kami mau mendengarkan firman-Mu? Bimbing kami, tuntun kami, agar kami bisa mengerti dan memperoleh hikmat tentang kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami datang dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kami, membuka hati kami, menjadikan hati kami menjadi wadah di mana firman Tuhan akan ditabur. Dan saat firman Tuhan ditabur akan bertumbuh, bahkan berbuah hingga 100 kali lipat, yang akan menuntun kami di sepanjang hidup kami. Kami nyatakan hati kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita salam dari kota Silain ya. Toba Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-11
mengenai khotbah Petrus di Serambi Salomo. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita lihat ya. Kita upayakan setiap pagi itu kita bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Karena kita lihat perjamuan kudus, perjamuan yang diteruskan oleh rasul-rasul kepada kita, itulah perjamuan mengingat tentang Yesus. Artinya, walaupun Yesus Tuhan kita, Yesus penuh kuasa, Tuhan kita Yesus penuh power, punya kekuatan, tetapi kalau kita tidak mengingat itu, tidak akan berguna bagi kita. Walaupun Yesus selalu menuliskan di dalam firman-Nya tentang kesembuhan, tentang pertolongan, tapi kalau kita tidak mengingat akan kesembuhan atau akan pertolongan Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa menerima pertolongan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dimanapun engkau berada, engkau yang sakit atau anak-anakmu yang sakit, yang saat ini sedang berada di rumah sakit, percayalah dan ingatlah bahwa Yesus itu penyembuh, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan perhatikan, Yesus itu tidak memilih-milih siapapun yang disembuhkan. Dia tidak pernah memilih-milih. Dia ingin semua orang bisa sembuh. Dia merindukan itu. Itulah sebabnya dia mati di kayu salib, agar semua orang bisa sembuh, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tapi pertanyaannya, maukah kita mau percaya kepadanya bahwa dia mau menyembuhkan semua orang? Bahwa dia tidak pernah memilih-milih untuk menolong semua orang. Saudaraku yang terkasih, percayalah, kalau engkau butuh pertolongan pada pagi hari ini, dia mau menolongmu. Pertanyaan Yesus kepada orang buta, ketika orang buta berseru-seru memanggil Yesus, Guru, Anak Daud, sekalipun banyak orang yang berusaha menghentikan dia karena mengganggu, membuat keributan dengan panggilannya yang begitu keras, yang begitu kencang kepada Yesus, Guru, Guru, Guru. Tapi dia tidak pernah berhenti, walaupun dihentikan banyak orang. Dan ingat apa pertanyaan Yesus kepada orang buta itu? Apa yang kau kehendaki supaya ku perbuat bagimu? Yesus bertanya begitu kepada orang buta itu. Apa yang kau kehendaki supaya ku perbuat bagimu? Engkau saat ini yang anakmu berada di rumah sakit, atau engkau sendiri berada di rumah sakit, di ruangan ICU, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dimanapun engkau berada, ingat bahwa Yesus mau menyembuhkan anakmu, Yesus mau menyembuhkan engkau, Yesus mau menyembuhkan seluruh anggota keluargamu yang dalam keadaan sakit. Yesus sedang bertanya kepadamu pada pagi hari ini, apa yang kau kehendaki supaya ku perbuat bagimu? Maka jawablah, Tuhan, aku mau anakku sembuh. Tuhan, aku mau sembuh. Yang percaya katakan amin. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini tergantung respon kita kepada Tuhan. Bukan masalah di Tuhannya mau menolong atau tidak. Tuhan pasti menolong karena dia memang maha penolong, maha pengasih, maha pemurah. Apapun kehidupan kita di masa lalu, ketika kita datang berlutut kepadanya, dia mengampuni kita dan dia mau menolong kita. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, ketika perempuan kedapatan berzina, lalu ahli-ahli Taurat menghadapkan perempuan ini di hadapan Yesus, seolah-olah Yesus dijebak. Apakah Yesus mau melakukan hukum Musa, di mana hukum Musa ketika perempuan kedapatan berzina akan dirajam, akan dibunuh, dilempari sampai mati? Karena ahli-ahli Taurat, Yesus sedang mengajarkan kasih. Kalau Yesus berkata, kasihi dia, maka mereka akan berkata, ini bukan dari Tuhan, sebab dia melanggar hukum Musa. Tapi kalau dia berkata, lakukan hukum Musa, berarti kasih dia gagal, hukum kasihnya gagal. Ketika perempuan ini diperhadapkan kepada Yesus, perempuan ini hanya tertunduk malu di depan umum. Karena itu pekerjaan setan. Pekerjaan setan hanya ingin mempermalukan banyak orang. Pekerjaan setan hanya ingin mempermalukan manusia yang berdosa. Tetapi lihat tindakan Yesus.
Setan ingin mempermalukan wanita ini, bahkan ingin menghilangkan nyawanya. Tetapi tindakan Yesus menolong dia, sekalipun perempuan ini tidak bertindak apapun. Dia hanya duduk tertunduk di bawah kaki Yesus. Dia hanya malu menghadap Yesus. Melihat wajah Yesus dia malu, tetapi tertunduk. Dan dia menyadari dosa-dosanya. Dia menyadari kesalahannya. Dan Yesus menyelamatkan dia. Bukan hanya dari rasa malu, tetapi menyelamatkan dia dari kematian. Engkau yang saat ini berada di luar sana, yang mungkin sedang melakukan kesalahan, dan kesalahanmu itu membuat engkau dipermalukan banyak orang. Kesalahanmu itu membuat engkau dihina, dicaci maki, difitnah orang. Mari duduk di bawah kaki Yesus. Mari tenggelam dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus tidak hanya mengangkat engkau dari rasa malu akibat dosamu, tapi Dia juga menyelamatkan hidupmu. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, bukan masalah Yesus mau atau tidak. Yesus mau. Yesus mau. Makanya ketika orang kusta yang terkutuk itu, karena kita mencatat orang-orang yang terkusta adalah orang-orang yang terkutuk. Ketika orang-orang terkutuk seperti orang kusta datang kepada Yesus, dia dikucilkan, dia dijauhkan, dia dimusuhi banyak orang karena penyakitnya menular. Ya, sama dengan pandemi COVID-19. Kalau ketahuan, ya sekarang nggak terlalu lagi. Kalau dulu ketahuan positif corona, wow, itu seperti aib yang akan dijauhi banyak orang. Itu akan seperti orang-orang yang terbuang. Begitulah yang dialami oleh laki-laki yang mengalami penyakit kusta yang ada di Matius 8, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi lihat, sekalipun banyak orang menjauhi dia, apa yang dikatakan Yesus? Aku mau menyembuhkanmu, bahkan memeluk dia, Bapak Ibu Saudaraku. Saat ini datanglah kepada Tuhan, duduk di bawah kakinya. Apapun yang membuat engkau malu, apapun yang membuat engkau stres, apapun yang membuat engkau depresi, apapun yang membuat engkau merasa dikucilkan banyak orang, kalau itu karena kesalahanmu, mari datang kepadanya, minta ampun. Tapi kalau itu pun bukan karena kesalahanmu, engkau seolah-olah dicibir banyak orang, difitnah banyak orang, tapi bukan karena kesalahan, tetap duduk di bawah kaki Yesus. Dia sanggup mengangkatmu, dia sanggup menunjukkan bahwa engkau bukan orang yang bersalah. Dia sanggup menunjukkan kepada orang lain bahwa engkau orang benar. Engkau tidak perlu berperang, karena engkau lebih daripada pemenang, kata Alkitab. Lebih daripada pemenang artinya kita memperoleh kemenangan tanpa berperang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Yesus sendiri yang berperang melawan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari duduk di bawah kaki Tuhan. Ingat-ingat bahwa Dia itu penuh kasih. Ya, jangan ada orang berkata ketika ditanya, kenapa engkau tidak ibadah? Aku banyak sekali dosa. Justru karena engkau banyak dosa perlu engkau gereja. Tapi Pak Pendeta, di gereja banyak yang mengejek aku. Tidak peduli. Itu efek dari kesalahan kita, pasti ada yang mengejek. Tapi Tuhan kita tidak mau mengejek orang yang berdosa. Justru berkata, aku diutus untuk domba yang hilang. Jadi ketika engkau melakukan dosa, engkau menyadarinya, bukan berarti engkau jadi menjauh dari Tuhan. Harusnya engkau mendekat agar engkau memperoleh kekuatan meninggalkan dosamu, agar engkau memperoleh kekuatan meninggalkan semua kejahatan-kejahatan yang mungkin selama ini bertahun-tahun engkau lakukan. Tuhan itu Maha Pengasih, Tuhan itu Maha Pengampun, Bapak Ibu Saudaraku. Selagi kita punya niat duduk di bawah kakinya, Tuhan bisa mengangkat kita. Amin. Maka saat ini ingat, responi kasih Tuhan itu. Kalau kita nggak merespon dengan tindakan kita, ingat kata Yakobus, iman tanpa tindakan adalah iman yang mati. Kita percaya kepada Tuhan tapi tidak bertindak, itu iman yang mati. Kita percaya kepada Tuhan tanpa meyakini di dalam hati kita, pikiran kita, bahwa Tuhan itu penuh kasih, ya nggak akan ada gunanya. Kita tahu Tuhan penuh kasih tapi kita tidak datang kepadanya, itu nggak berguna sama sekali, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita tahu Tuhan itu penuh kasih, kita datang kepadanya, Dia pasti menolongmu. Dia pasti memberikan kekuatan kepadamu. Dia pasti menyembuhkan anakmu yang sakit. Dia pasti menyembuhkan tubuhmu yang sakit.
datanglah kepadanya. Respon dengan kata iman, ya Tuhan, aku percaya Engkau punya kuasa menolong hidupku. Amin. Engkau yang punya masalah-masalah pekerjaan. Di zaman sekarang banyak masalah pekerjaan ya, karena situasi yang mengajak kita untuk ke sana. Apapun masalahmu di pekerjaanmu, lihat bagaimana Tuhan menolong Petrus dalam masalah pekerjaannya. Petrus sama sekali tidak menangkap apapun. Semalam-malaman, artinya dari jam 6 ke jam 6, 12 jam dia tidak menangkap apapun. Berapa banyak orang depresi, terus bekerja tapi tidak menghasilkan apapun. Berapa banyak stres karena dia tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena pekerjaannya sedang terganggu. Bisnisnya bangkrut. Stres. Tapi bagaimana cara Tuhan menolong Petrus dengan cara supranatural? Ini bukan masalah ikan banyak atau tidak banyak. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, tebarkan jalamu di tempat yang dalam. Apa kata Petrus? Tuhan, aku udah semalam-malaman menebar jala, tetapi tidak menangkap ikan apapun. Dengan kata lain, Tuhan, menurut pengalamanku, kalau sudah 12 jam aku tidak mendapat ikan, berarti memang tidak ada ikan. Memang bukan waktunya aku menangkap ikan. Mungkin bisa besok, mungkin bisa bulan depan. Petrus menjawab seperti itu. Tetapi apa kata Tuhan? Tebarkan saja jalamu. Lihat apa statementnya Petrus yang membuat dia diselamatkan dari masalah pekerjaannya. Petrus menjawab, karena Engkau yang menyuruhnya, karena Engkau yang memerintahkannya, aku mau, sekalipun pikiranku berlawanan. Hari ini Engkau yang memiliki masalah pekerjaan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Engkau yang memiliki masalah pekerjaan. Katakan dengan iman, karena Engkau yang memerintahkannya, maka semuanya baik. Sekalipun aku tidak melihat, karena Engkau yang memerintahkannya, maka semuanya baik. Masalah pekerjaan, maka Tuhan selesaikan. Amin. Respon itu semua Bapak Ibu Saudaraku. Mari respon semuanya dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kuasa Tuhan akan bekerja bagi Bapak Ibu Saudara ketika hati, jiwa, dan pikiranmu engkau arahkan kepada Tuhan. Hati, jiwa, dan pikiranmu engkau tujukan kepada Tuhan. Hanya itu yang kita perlukan pada hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita. Kita kembali kepada apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul yang ketiga, pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Ayat yang ke-11. Ini mengenai khotbah Petrus di Serambi Salomo. Bagaimana mujizat-mujizat yang dilakukan oleh rasul-rasul pada waktu itu membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Ya, membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Jadi mujizat bisa juga menarik banyak orang kepada Tuhan. Ya, walaupun mungkin ada beberapa orang tidak terlalu sering menjelaskan tentang mujizat, tetapi salah satu cara untuk membawa orang datang kepada Tuhan bisa juga melalui mujizat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita lihat ayat 11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Lihat Bapak Ibu Saudaraku. Ada namanya Serambi Salomo, dan Serambi Salomo ini tempat ibadah-ibadah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya. Dan di tempat ibadah ini ada seorang yang lumpuh ditempatkan di tiang-tiang serambi ini dengan tujuan agar orang yang lewat bisa memberi sedekah, bisa memberi kepada orang lumpuh ini. Itu tujuannya Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ketika Petrus dan Yohanes lewat dari serambi itu, hendak mau beribadah, hendak mau memuji Tuhan dan beribadah, dilihatnya ada orang lumpuh di sana, dan dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu, yaitu Yesus Kristus.
Perhatikan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu, yaitu kuasa Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Dan berkata, bangkitlah dan berdirilah. Dan apa yang terjadi? Kesembuhan terjadi. Dan di sana dia sudah bertahun-tahun. Di sana dia sudah bertahun-tahun, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mengalami, mengharapkan belas kasihan, sehingga banyak orang yang mengenal dia. Dan ketika dia bangkit, ketika dia maju ke bait Allah, ke Serambi Salomo, orang-orang tentu mengenal dia. Dan orang-orang heran. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Ini sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Bukan masalah mujizatnya. Kalau masalah mujizat, Yesus sudah sering melakukan mujizat, bahkan membangkitkan orang mati. Tetapi letak keluar biasanya di mana? Kalau kita baca, setelah Yesus mati di kayu salib, murid-murid semuanya ketakutan. Takut ditangkap oleh orang-orang Romawi. Dan takut dibunuh, takut disalibkan. Sehingga mereka semuanya sembunyi. Mereka ketakutan, mereka cemas, mereka ragu. Kalau nanti orang Romawi menemukan mereka dan membunuh mereka. Itu ketika Yesus disalibkan. Dan apa kata Yesus ketika Yesus bangkit dan menjumpai mereka di tempat persembunyian mereka, dengan kunci, dengan pintu yang tertutup rapat. Tapi Yesus hadir di tengah-tengah ketakutan mereka. Dan Yesus berkata, damai sejahtera Allah menyertai engkau. Lihat, ketika Yesus berkata, damai sejahtera Allah menyertai engkau, semangat mereka kembali bangkit, rasa takut mereka sirna. Dan Yesus berpesan, jangan pergi kemana-mana sebelum Roh Kudus turun atasmu. Dan apa yang terjadi? Ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudusnya dicurahkan kepada murid-murid, dan Roh Kudus memiliki keberanian menunjukkan dirinya di Serambi Salomo. Ini yang luar biasa. Dari rasa takut, memberanikan diri menunjukkan ke depan umum. Oleh karena damai sejahtera Allah, maka engkau yang memiliki rasa takut, yang memiliki kecemasan, ya. Beberapa waktu yang lalu, semalam ada WhatsApp dari Swiss berkata, Pak Pendeta tolong doakan saya mau ujian ambil SIM. Setiap saya kecepatan 60, saya sudah ketakutan dan gagal. Ya. Saya katakan, tetap semangat, ya. Damai sejahtera Allah menyertaimu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Ketika damai sejahtera Allah menyertai orang-orang, rasul-rasul pada waktu itu, dari rasa takut mulai memberanikan diri, menunjukkan dirinya kepada banyak orang, bahkan kepada tentara-tentara Romawi. Ini yang luar biasanya. Dan saat mereka menunjukkan dirinya kepada tentara Romawi, kepada banyak orang, saya yakin orang-orang yang di Serambi Salomo ini juga adalah bagian dari orang-orang yang menyalibkan Yesus. Adalah orang-orang yang menyalibkan Tuhan kita Yesus. Tetapi karena Roh Kudus ada di dalam mereka, mereka memperoleh kekuatan, mereka memperoleh keberanian. Dan hari ini saya yakin dan percaya ada Roh Kudus di dalammu, ada Roh Tuhan di dalammu, maka engkau memperoleh keberanian untuk menunjukkan kuasa Tuhan itu ada padamu. Engkau memiliki keberanian menumpangkan tangan atas anakmu yang sakit, sebab ada Roh Kudus di dalammu. Engkau memiliki keberanian untuk menumpangkan tangan atas orang-orang sakit karena ada Roh Kudus di dalammu. Jadi bukan hanya pendeta, bukan hanya pengerja di dalam gereja yang bisa menumpangkan tangan atas orang-orang sakit. Engkau juga bisa karena ada Roh Kudus di dalammu, Bapak Ibu Saudaraku. Dengan satu tujuan, engkau punya keyakinan terhadap Tuhan. Bukan karena ingin dipuji orang. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika dia keluar berani menunjukkan diri, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Ini yang saya katakan, bukan letak mujizatnya, tapi letak kuasa Roh Kudusnya. Dan hari ini
Biarkan Roh Kudus yang ada di dalam dirimu bekerja. Sama dengan Petrus, membiarkan Tuhan bekerja. Mengabaikan pengetahuannya tentang menangkap ikan, tentang nelayan. Saya yakin dia itu udah mengerti tentang nelayan. Karena dia sudah bertahun-tahun menjadi nelayan. Tetapi walaupun dia memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang menangkap ikan, dia meninggalkan itu semua dan berkata, karena engkau yang menyuruhnya. Hari ini, mari tinggalkan semua rasa takutmu. Tinggalkan rasa cemasmu, tinggalkan rasa khawatirmu. Sekalipun anakmu berada di ruangan ICU, yang tidak ada harapan, yang mungkin 50% banding 50%, hidup atau mati. Mari tinggalkan itu semua. Tinggalkan semua rasa takutmu dan berkata, ada Roh Kudus di dalam anakku. Maka dia akan menolong. Dengan begitu kita memberi sepenuhnya kuasa itu bekerja di dalam kehidupanmu dan di dalam kehidupan anak-anakmu. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita lanjut. Ayat 12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Perhatikan. Ini akan menyadarkan kita bahwa mujizat terjadi bukan karena kesalehanmu sendiri, bukan karena kuasamu sendiri. Mujizat terjadi karena kuasa Tuhan. Jadi kalau ada orang berkata mengutukimu, iyalah kamu pun juga orangnya jahat, mana mungkin kau disembuhkan Tuhan? Kamu juga manusia yang gak beres, mana mungkin engkau ditolong Tuhan? Gak usah peduli akan hal itu. Karena Tuhan tidak menolong kita dengan memandang wajah dan melihat apapun. Tuhan menolong kita ketika kita mau datang kepadanya dan benar-benar hancur di bawah kakinya. Dan berkata, tanpamu aku tidak bisa apapun Tuhan. Tanpamu aku tidak ada apa-apanya. Itu yang Tuhan lakukan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kalau ada orang berkata tidak ada harapan, tidak ada kemungkinan lagi bisa ditolong, selalu ada harapan di dalam Yesus. Masalahnya sebelum kita berharap kita sudah menyerah. Sebelum kita berharap kita sudah menyerah. Ya, kita sudah pasrah. Saudaraku, jangan pernah budayakan pasrah, tapi budayakan berserah kepada Tuhan. Jangan pernah budayakan pasrah, tapi budayakan berserah kepada Tuhan. Karena pasrah identik dengan negatif, tapi berserah adalah harapan untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Makanya ada lagu, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Makanya ada lagu seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Lihat bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Maka jangan pernah lupakan Tuhan. Ketika engkau lupa Tuhan, engkau akan lupa kuasanya. Ketika engkau lupa Tuhan, engkau akan lupa Roh Kudusnya yang menolong kita. Roh Kudus adalah penolong. Dan kalau kita melupakan itu, bagaimana Tuhan bisa menolong kita? Amin. Haleluya. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudaraku. Ketika saya memiliki masalah, contoh, memiliki masalah, lalu tiba-tiba ada seseorang berkata, oh itu bidang saya, dan saya pimpinan di sana. Tenang saja, kabari saja kalau perlu pertolongan, saya akan perintahkan itu akan ditolong. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ternyata karena saya terlalu khawatir,
karena saya terlalu cemas, karena saya terlalu memikirkan masalah itu, saya lupa perkataan orang tersebut. Dan apa yang terjadi? Walaupun orang itu punya power, punya kuasa untuk menolong, tetapi karena saya lupa, kuasa itu tidak bisa bekerja. Kekuatan itu tidak bisa bekerja. Selama ini kita begitu kepada Tuhan. Tuhan itu tetap punya kuasa. Tuhan itu tetap memberi pertolongan. Tetapi karena kita lupa kepada Tuhan, tidak mengingat Tuhan, pertolongan itu tidak bisa kita nikmati. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dengan segenap hatimu ada pertolongan bagimu dan bagi anak-anakmu. Ingat itu. Percaya dengan segenap hatimu. Kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Petrus berkata, kenapa kamu heran? Itu bukan dari diri kami. Itu bukan dari dalam kami. Itu dari Tuhan. Itu dari Allah kita. Itu dari Yesus kita. Itu bukan dari kesalehan kami. Maka lihat, sesaleh apapun engkau, itu tidak akan pernah bisa membuat mujizat terjadi dalam hidupmu. Karena yang membuat mujizat adalah Roh Kudus. Dan perhatikan apakah Tuhan Yesus membeda-bedakannya. Bapak Ibu Saudaraku, apakah Roh Kudus membeda-bedakan siapa yang dia tolong? Kalau kita dibuka Alkitab, kita buka Alkitab kita dari Matius sampai Wahyu tentang Yesus Kristus melakukan mujizat. Di mana mujizat tidak terjadi? Di kampung halamannya. Dan kenapa di kampung halamannya mujizat tidak terjadi? Lihat. Karena mereka menganggap Yesus bukan Tuhan. Mereka menganggap Yesus adalah anak tukang kayu. Apakah kuasa Yesus berubah? Tidak berubah. Tetapi kuasa tidak terjadi di kampung halamannya karena orang-orang itu tidak percaya. Jadi di sini bukan Yesusnya yang tidak mau menolong. Kitanya yang tidak mau benar-benar berserah kepada Tuhan. Kitanya yang tidak mau benar-benar percaya kepada Tuhan. Dan berkata, kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Amin. Haleluya. Kita lanjut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Di situ keberanian Petrus muncul. Itu kan karena kuasa Yesus yang telah kau salibkan itu. Kuasa Yesus yang telah kau bunuh itu. Walaupun Pilatus telah mengatakan Yesus yang kau bunuh itu tidak bersalah, tapi kamu ngotot dia harus dihukum. Petrus memberanikan diri untuk menyatakan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ayat selanjutnya. Ya. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta mengkehendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Bapak Ibu Saudaraku, ketika waktu itu diperhadapkan Yesus kepada orang-orang Israel, dan Pilatus berkata Yesus tidak bersalah, tetapi mereka ngotot harus disalibkan. Dan justru memilih seorang pembunuh untuk dilepaskan dan Yesus dihukum. Inilah kekejaman orang Israel, Bapak Ibu Saudaraku. Dan apa yang terjadi? Pilatus membasuh tangannya dan berkata, aku cuci tangan atas kasus ini. Dan dengan berani orang-orang Israel berkata, biarkan dosa orang ini ditimpakan kepada kami dan juga kepada keturunan kami.
Itulah sebabnya lama Israel tidak punya negara. Karena dosanya, orang berdosa ditimpakan kepada mereka dan kepada keturunannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita lanjut. Suatu saat itu berbicara tentang nubuatan dan sejarah Bapak Ibu Saudaraku. 15. Demikianlah ia. Pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Mereka bangkit kembali dari rasa takut, dari rasa cemas, dari rasa kekhawatiran. Murid-murid bangkit dan memberanikan diri menunjukkan kepada orang banyak. Karena mereka telah menyaksikan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Lihat, mereka sendiri mengakuinya. Mereka sendiri. Nama Yesus, saya ulangi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Diberi kekuatan, diberi pertolongan, diberi kedahsyatan oleh kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari datang kepada kakinya. Datang kepada kaki Tuhan dan berlutut. Katakan, ini aku Tuhan. Tanpamu aku tidak ada apa-apanya. Tanpamu aku tidak bisa hidup. Tanpamu aku tidak bisa berjalan di sepanjang hari ini. Tanpamu aku tidak bisa menikmati kehidupan di akhir zaman ini. Tanpamu aku tidak bisa beraktivitas. Tanpamu aku tidak bisa berbaring tidur nyenyak. Kalau bukan Tuhan sendiri yang menolong. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Amin, haleluya. Siapapun engkau yang sakit, mari percaya bahwa Tuhan itu mau menyembuhkanmu. Mari percaya bahwa Tuhan itu mau menyembuhkan anak-anakmu, menyembuhkan orang tuamu, menyembuhkan semua seisi rumahmu. Amin. Haleluya. Kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku. Hai saudara-saudaraku, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Petrus mengatakan dengan tegas, kamu membunuh dia karena kamu tidak tahu. Bahkan pemimpin-pemimpin agamamu juga membunuh dia karena tidak tahu. Tetapi namun demikian, ini penggenapan firman Tuhan. Memang Mesias harus menderita. Kenapa? Hukuman dosa adalah penderitaan. Ingat, hukuman dosa adalah penderitaan. Itulah sebabnya Yesus menderita karena hukuman dosa. Dan dosa siapa? Dosamu dan dosa saya, Bapak Ibu Saudaraku. Dan akar dari semua penyakit adalah dosa. Dan ketika dosa diselesaikan, apa yang terjadi? Tentu penyakit juga diselesaikan. Amin. Haleluya. Karena itu saudaraku, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ketika dosamu dihapuskan, maka akar dari penyakit yaitu dosa dihapuskan. Maka penyakit juga akan dihapuskan dari tubuhmu. Kristus itu harus tinggal. Ya. Ayat 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus
yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Wow. Lihat, saya ulangi Bapak Ibu Saudaraku. Ini sangat memberkati. Agar Tuhan mendatangkan kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus yang diurapi atau kebangkitan. Diutuskan untukmu. Diuntukkan. Jadi tidak ada kata, bukan untukku mujizat itu. Bukan untukku pertolongan itu. Atau tidak ada kata, kenapa yang lain ditolong, aku tidak. Baca ini Bapak Ibu Saudara. Semula diuntukkan kepadamu, tetapi kenapa hal itu tidak terjadi? Karena memang kita tidak menyadari Yesus diuntukkan untuk kita. Yesus diutus untuk kita. Kita tidak menyadari hal itu. Makanya kita masih bisa menduakan Tuhan. Masih bisa meninggalkan Tuhan. Masih bisa mencari pertolongan-pertolongan di luar Tuhan. Karena kita tidak benar-benar menyadari bahwa itu diperuntukkan bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu. Sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Wow. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Ya, Yesuslah satu-satunya yang pernah dituliskan histori atau biografi sebelum orangnya lahir. Bayangkan, biografi Yesus sudah ada sebelum dia lahir, yaitu melalui para nabi-nabi dinubuatkan. Inilah satu alasan kenapa Yesus kita itu Tuhan. Karena dia sudah ada, diceritakan sebelum dia lahir yang disebut nubuat. Kalau misalnya katakanlah, seseorang yang sudah lama meninggal tapi punya sejarah yang hebat, itu enggak terlalu hebat. Namanya juga ada orangnya lalu dituliskan. Sedangkan Yesus belum ada orangnya tapi sudah dituliskan. Dia akan lahir, imamat rajani, pemerintahan akan ada di bahunya. Semua sudah dituliskan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Oke, kita lanjut. Kita akan selesaikan. Agar kita bisa menikmati sepanjang hari ini dengan penuh kuasa dan penuh kasih yang daripada Allah Bapa. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan, ini sudah tadi Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Ayat 25. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu. Nubuat tentang Yesus, engkau sendiri dan saya yang menikmati. Dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa muka bumi akan diberkati. Tuhan telah berfirman. Nanti baca dalam Kejadian 22 ayat 18. Di sana Tuhan berfirman kepada Abraham, engkau dan seluruh keturunanmu akan diberkati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Haleluya. Ayat 26. Kita angkat dulu pujian sebelum kita tutup. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku datang kepadanya. Dia Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang penuh kemurahan. Dia Allah yang penuh kebaikan-kebaikan yang akan diberikan kepadamu. Sebab Yesus
diperuntukkan untukmu dan untuk saya. Haleluya, haleluya. Beriku hati, oh, beriku hati untuk memujimu. Beriku hati untuk memujamu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang menguras. Sekali lagi, haleluya. Beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Amin. Kita akhiri ayat yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku. Terimalah kebaikan Tuhan itu. Terimalah mujizat Tuhan itu. Respon, Bapak Ibu Saudaraku. Engkau tidak harus ditumpangkan tangan oleh pendeta. Engkau tidak harus didoakan secara langsung oleh pendeta. Engkau bisa menerima itu dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, sebab Tuhan tidak memandang siapapun yang ingin Dia tolong. Dia hanya melihat percayakah orang itu atau tidak. Dan ada Roh Kudus di dalammu yang akan menuntun engkau untuk menjadi orang yang percaya. Amin. Katakan dengan iman, aku percaya. Haleluya. Yang terakhir, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Allah kita yang Maha Kudus. Dari penakut menjadi pemberani. Dari takut mati menjadi pemberani. Dari orang yang tidak memiliki apa-apa, dipakai Tuhan melakukan mujizat oleh karena Roh Kudus. Dan walaupun kita tahu dalam Kisah Para Rasul 4, mereka akan diperhadapkan kepada mahkamah agama, Bapak Ibu Saudara. Mereka akan dihukum lagi, mereka akan diisomasi lagi, diberi lagi ancaman agar tidak menyebarkan berita tentang Yesus. Tapi mereka tetap memiliki keberanian. Amin. Sama halnya ketika rasa takut menyerangmu, rasa cemas menyerangmu, berkata tidak ada harapan, tidak ada kemungkinan lagi disembuhkan, tidak ada kemungkinan lagi pertolongan. Ada Roh Kudus yang akan memberi kekuatan kepadamu dan berkata, aku percaya kepada Tuhan. Amin. Mari yang percaya ketik di kolom komentar, aku percaya kepada Tuhan. Semuanya Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Izinkan saya berdoa untukmu Bapak Ibu Saudaraku dimanapun engkau berada. Sebelum kita tutup dengan doa, izinkan saya berdoa. Engkau yang sakit atau anakmu yang sakit, saat ini imani bahwa kesembuhan itu menjadi milikmu. Kesembuhan itu menjadi milik kepunyaan anak-anakmu. Haleluya.
Mari siapkan hatimu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah ini secara streaming, dimanapun mereka berada. Setiap mereka yang sakit, setiap mereka yang terikat kuasa kegelapan, dan mengakibatkan tubuh fisik mereka mengalami penderitaan sakit penyakit, dan bahkan jiwa mereka, pikiran mereka dihantui rasa takut. Maka saat ini, oleh darah-Nya yang kudus, menguduskan mereka, menyucikan mereka, menjadikan mereka hidup kudus, dan segala akar-akar dari penyakitnya itu dosa dihancurkan saat ini juga dalam nama Yesus Kristus. Dan setiap sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka, dalam tubuh anak-anak mereka, dalam tubuh orang tua mereka, saat ini disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus dan oleh kuat kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jadilah sembuh dan tahir. Amin, 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 amin. Haleluya. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Amin, 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 amin. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segala bangsa di bumi, dan terpujilah nama-Mu yang telah memberkati kami pada pagi hari ini. Kami mengakhiri ibadah online ini dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu ke surga, dan terangkanlah wajahmu ke surga. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu dan dari seluruh keturunanmu. Terimalah saat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang telah bergabung pada pagi hari ini. Senang sekali bisa share, saling berbagi firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saya percaya mujizat itu akan menjadi milik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Amin. Bapak Ibu Saudara, seperti biasa, sebelum kita menutup ibadah online ini, saya memohon dan minta tolong tinggalkan komentar di bawah. Amin. Begitu Bapak Ibu Saudara, aku tahu Tuhan Yesus memberkati. Tolong tinggalkan di kolom komentar yang memberkati demi memperbaiki fanspage kita ini agar tidak terganggu streaming di hari-hari berikutnya.
Silakan Bapak Ibu Saudara tolong komentar di bawah entah apa. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang penting kata-kata memberkati Bapak Ibu Saudaraku. Ayo Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat Ibu Jenny Wata, amin. Tuhan memberkati. Ibu Mary Ralahalu, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Muti Manulang, Tuhan Yesus memberkati, amin. Ibu Janeta Tawilan New, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Tata, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati, amin. Ayo Bapak Ibu Saudara, silakan mohon di komen di kolom komentar agar live streaming kita di hari-hari berikutnya lancar, tidak terganggu. Komen-komen apapun Bapak Ibu Saudara, yang penting memberkati banyak saudara-saudara kita yang lain. Ya, kalau Tuhan mengkehendaki kita akan streaming kembali besok pagi. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kita akan melayani Bapak Ibu Saudara kembali di ibadah-ibadah pagi seperti biasanya. Saya selalu berdoa Bapak Ibu Saudara sehat terus, selalu diberkati, selalu bersukacita di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam lingkungan sehari-hari. Biarlah kasih Tuhan yang selalu memenuhi seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Sael Permansyah baru bergabung. Ya Bapak Ibu, ini Bapak Sael, Tuhan Yesus memberkati. Inilah Ema Mami Nadine, Tuhan memberkati Mami Nadine. Haleluya. Ya, Janeta Thailand, Yesus, yes, amin. Justina Sabina, Tuhan Yesus memberkati, amin. Haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa bergabung bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Saya Pendeta Kardi Chandra Simanungkalit dari kota Silaen. Tuhan Yesus memberkati. See you later Bapak Ibu Saudaraku.